Hai Sobat Baca, jumpa lagi dengan Gary di sini di Tambang Data kuatbaca.com. Kali ini Tambang Data edisi spesial Sobat Baca karena kita akan membahas hasil riset tambang data politik terbaru yaitu Electoral Game Changing Victory to 2024. Dan bersama kita di sini sudah hadir Pimret kami, Jajang Yanwar Habib. Halo. Kemudian tamu spesial kami, Bapak Ahmad Riza Patria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD Gerindra Provinsi DKI Jakarta dan juga pakar politik kita, Bapak Zainal Budiono, dosen FISIP Al Azhar sekaligus Direktur Eksekutif Development Countries and Studies Center. Selamat siang, malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini, Bapak Ariza atau mungkin lebih kita akrabnya kami panggil Bung atau Bang, mungkin berkenan. Ya boleh, Betawi Bang. Betawi Bang. Bang Ariza, Bang Zainal, siap. Bang Jajang. Kang saya tetap. Kang ya, Kang ini Jajang. Sunda soalnya. Kang dari Sunda. Kita akan memperkenalkan atau kita akan tunjukkan dulu hasil risetnya. Nanti akan dipresentasikan oleh Kang Jajang ini. Kemudian kita akan diskusi mengenai beberapa hal yang menarik dari hasil riset tersebut. Ada cukup banyak. Mungkin nanti menjadi perhatian dari Bang Ariza, mungkin dari sisi DKI Jakarta dan Bang Zainal dari secara umum nasional. Nanti kita akan diskusi, tapi sebelumnya kita akan simak dulu pemaparan Electoral Game Changing 2024 dari Kang Jajang. Kami persilakan Kang Jajang. Oke, terima kasih Bung Gary ya. Jadi izin Pak Bang Ariza ya. Jadi memang kita Victory's Historical Windows gitu. Kita akan membaca sebuah data masa lalu yang kita tafsir pada konteks hari ini ya. Bang Zainal. Nah sebelumnya kita ini kuatbaca.com sejak awal kelahirannya sudah 1,5 tahun. Kita banyak menyajikan isu-isu politik yang kemudian oleh Polyeco Institute itu kita dinominasi sebagai portal media yang paling banyak memberitakan politik nomor 2 sepanjang 1,5 tahun ini. Nah itu beririsan dengan kelahiran kami, Bang. Nah, kita artinya selalu mencermati apa yang menjadi aktivasi-aktivasi politik, baik itu oleh figur maupun parpol, gitu. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, jadi kita coba kayaknya politik semakin menanjak, tapi kok tidak ada yang membaca data historis. Ya, betul. Oke, kita banyak bicara hari ini, tetapi masa lalunya gimana sih? Nah, gitu. Jadi kemudian kami membangun sebuah metodologi yaitu deskriptif analitik, kemudian cross section dan penggunaan prinsip-prinsip antropologi politik di dalam riset ini. Oke, kita mulai ya. Kita lihat mulai dari 2014. Kita mengkaji 4 parpol yaitu PDIP, Gerindra, kemudian Golkar dan Nasdem. Yang mana 4 parpol ini, yang 3 dulu ya, sudah mengusung calon presiden, kandidat calon presiden. Plus 1 Golkar nih, yang kayaknya akan bikin poros baru ya kan. Gitu. Nah, kita lihat di 2014 itu, yang sudah mengusung capres nih, Gerindra, Bang Ariza izinnya, Abang ini cuma menang 1 di Aceh, ya kan? Yang lainnya, plus Nasdem 1 di Bengkulu. Yang lainnya merah sama kuning. 2014 nih. Kemudian di 2019, mulai bergeser. Jadi Gerindra itu mulai menurun nih. Mulai turun dia, wilayah jajahannya ya kan. Dari Nangro Aceh Darussalam, kemudian ke Riau, kemudian ke Sumatera Barat, sampai Jawa Barat. Yang lain-lain masih merah, kuning, dan plus Bengkulunya hilang jadi merah, birunya jadi ke wilayah timur. Jadi Nasdemnya yang semakin ke timur. Nah, kita lihat kemudian selanjutnya. Nah, 4 parpol ini mengalami lonjakan yang luar biasa secara agregat nasional. Gerindra dari 108 jadi 130, kemudian PDIP dari 119 jadi 137, Golkar dari 92 menjadi 136, tapi Nasdem turun ternyata. Dari 130 menjadi 93 ribu suara ya. Bengkulu ya? Bengkulu, kasusnya Bengkulu nih. Nah ini kasus Bengkulu unik karena ada shifting yang kita bisa kaji secara antropologi politiknya. Kita lanjut. Nah kita lihat
sebenarnya PDIP sendiri mengalami peningkatan hanya di satu daerah utama saja, yaitu Bengkulu Utara. Kemudian Lebong, kemudian Seluma. Tapi yang lain-lain dia mengalami stagnasi nih, peningkatannya itu nggak tinggi. Nah, yang keren itu justru Gerindra. Dia mengalami peningkatan, tetapi penurunan terjadi di Kaur saja. Nah, ini bukti bahwa Nasdem melakukan shifting politik yang begitu luar biasa dari pemilu 2014 ke 19. Kita lihat selanjutnya. Di Golkar, dia terjadi peningkatan. Nah, Nasdem, dia turun. Nah, ini satu fakta yang menarik. Gitu. Di sebuah wilayah yang Nasdem tadinya menguasai, bisa-bisa drop. Faktornya, kontestasinya padahal semakin baik bagi Nasdem harusnya ya. Iya. Nah, kita lihat fakta selanjutnya. Di Jawa Timur. Jawa Timur ini luar biasa terjadi di PDIP. Kalau orang bilang 2019 Jawa Timur adalah kunci gitu kan. Nah, ini terlihat bahwa PDIP melakukan langkah-langkah politik yang mampu mendongkrak suaranya di konstituen. Gerindra cukup stagnan. Kemudian Golkar mengalami peningkatan tapi Sedikit. relatif kecil. Nasdem, nah ini yang kaget. Nasdem mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dari 150 menjadi 2,19 ribu suara. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana peta masing-masing partai politiknya. Peningkatan hampir terjadi di banyak wilayah kabupaten kota, kecuali Ponorogo, Tuban, kemudian Lamongan, sama Pamekasan, dan Kota Blitar. Nah, ini lucu nih, Kota Blitar, Kota Bung Karno, PDIP kok turun ya? Nah, nanti Bang Zainal nih bisa jelasin tuh. Oke, kita partai selanjutnya nih, Gerindra. Nah, Gerindra juga seperti PDIP sebenarnya. Lonjakannya cukup drastis, signifikan, tetapi juga di beberapa kota yang lain mengalami penurunan yang dramatis juga. Nah, ini menarik karena bagaimana sebenarnya presensi figur ketua parpol sama penetrasi oleh kader-kader politik di setiap wilayah. Kita lihat di Golkar ya. Selanjutnya. Nah, lonjakan terjadi peningkatan yang di beberapa daerah juga sih. Cuma penurunannya juga ini lebih ekstrim di Golkar. Lebih dramatis. Lebih dramatis nih. Nah, kita lihat Nasdem. Nasdem yang katanya tadi ada peningkatan, situasinya memang Nasdem melakukan penetrasi yang luar biasa di Jawa Timur. Selanjut. Oke. Back dulu. Nah, yang menarik adalah yang teks. Nah, yang menarik adalah terjadi peningkatan yang luar biasa oleh Golkar dan Nasdem di atas 100%. Nah, ini faktor-faktor yang saya pikir bukan faktor teknis ketika parpol ini melakukan penetrasi, tapi kondisi DPT-nya. Nah, kita akan sajikan nanti di berikutnya. Next. Nah, ini yang kemudian kita akan memecah bagaimana ini bukan tanggung jawab parpol saja, tapi juga petugas daripada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Kalau kita lihat shifting penggunaan hak suara dari pemilu 2014 ke 19, golput itu semakin menurun sebenarnya. Hanya terjadi di NTT aja nih. Nah, begitupun di daerah lainnya. Di daerah lainnya. Oke, terjadi penurunan juga, kecuali di Maluku, ya kan, Sulteng, kemudian Sulut. Nah, Papua, nah ini masih menjadi PR yang besar nih. Karena ini bukan tugas parpol, tapi tugas dari penyelenggara negara juga. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut Sumatera juga. Nah, ini saya perlu kasih highlight nih Sumatera. Karena dengan seiring peningkatan Gerindra di Sumatera, jumlah golput di Sumatera itu semakin rendah. Nah, ini yang luar biasa. Berarti betul-betul kemenangan Gerindra di wilayah Sumatera itu melibas banyak hal yang waktu-waktu itu diragukan gitu. Nah, Kalimantan, nah ini Kalimantan miliknya PDIP nih. PDIP semakin menancapkan benderanya di Kalimantan. Lanjut. Nah, kita lihat kalau kita tadi membahas soal penetrasi partai politik di semua provinsi, kita lihat dari ini kita refleksikan bagaimana partai politik ketika mengusung kandidat capres-cawapres. Kita lihat di PDIP saja, kita refleksikan dari tahun 2004 ketika kita memulai pemilihan langsung di era reformasi. PDIP ini mengalami titik terendah ketika dia berkoalisi sesama partai nasionalis. Ini grafik yang hijau.
Jadi ketika kemarin rumor-rumor PDIP mau koalisi dengan Gerindra, itu sebuah opsi yang saya pikir tidak ada benarnya. Dan ternyata memang Prabowo juga kita standing tetap mengusung, PDIP juga mengusung. Nah ini satu situasi yang menarik sebenarnya. Karena ketika kita melihat di 2014 dan 2019, PDIP melakukan pemilihan opsi cawapresnya itu dari non-parpol, itu juga satu hal yang menarik. Dia berada di grafik tertinggi di hampir semua wilayah. Kita lihat selanjutnya. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya, Bung Geri? Iya. Apakah dari aspek-aspek pemilu itu kita korelasikan dengan faktor-faktor lainnya seperti kondisi keamanan, kemudian kondisi demokrasi? Rupanya pemilu di Indonesia, Bang Jenal, tidak ada korelasinya sama sekali. Nggak ada. Jadi kondisi keamanannya baik, tugas Iya. polisi, tentara ini baik, tetapi tidak ada irisan situasi gitu. Nah ini yang menarik nih. Kemudian selanjutnya dengan kondisi demokrasi, demokrasi dengan kualitas suara nih. Demokrasinya dari apa? Kebebasan sipil sama hak politik. Dua grafik yang bertengger ada gapnya gitu. Artinya tidak berkorelasi nih. Gitu. Ini dalam bentuk persentase ya. Kemudian selanjutnya, nah faktor kebahagiaan, faktor kesejahteraan kita lihat. Dilihat dari indeks pembangunan manusia dan kesediaan waktu luang ya dari masyarakat. Juga tidak punya korelasi, Bang Ariza. Ini menarik. Semakin banyak juga waktu luang dari masyarakat, tapi untuk mengalokasikan waktu untuk politik relatif rendah. Nah ini yang patut kita Sosialisasi cermati. partai ya mungkin ya. Nah itu mungkin nanti PR-nya ke situ. Kita lihat selanjutnya, ada indikator apa lagi? Nah, ketika kita melihat 4 parpol besar ini, kita agregatkan dampaknya terhadap penyerapan suara di konstituen, di 2014 rata-rata masih di bawah 40%. Rendah juga ya. Nah, cukup rendah. Padahal ini kan parpol yang mengusung capres. Gitu. Kemudian persentase terhadap suara sahnya rata-rata masih di bawah 50%. Nah, kita lihat 2019 ya. Iya. 2019 bagaimana nih? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Ya. Ada peningkatan. Ya, ya. Agak naik. Ada peningkatan. Iya. Nah, yang keren adalah ketika suara sahnya ini mulai semua di atas 50% rata-rata. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa 4 parpol ini kalau tanpa ada parpol lain, apa jadinya Republik Iya, ini, gitu kan? Oke, lanjut. Oke, kita lihat penetrasi masing-masing parpol ini di setiap wilayah. Jadi PDIP ini 14-19 dominasinya di setiap provinsi, Jateng, Jabarnya nomor 2 jadi nomor 3, Jatim dari 3 ke 2. Nah ini terlihat tuh urut-urutannya. Jumlah suaranya juga terpampang di sini. Kemudian kita lihat Gerindra. Cukup konsisten. Nah ini yang menarik dari Gerindra itu adalah dia cukup konsisten. Jabar, Jatim, Jateng. Cuma DKI-nya hilang Bang Ariza di 2014. Tetapi dengan adanya Bang Ariza, nah kita lihat nih 2016 ke sini DKI langsung Lonjak ya. 900 Nomor 4. ribu. melenggang ke posisi 4. Dari posisi 7. Dari posisi 7. Oke, kita lihat selanjutnya di Golkar. Golkar nih, kalau saya cerita nih mirip-mirip Gerindra sebenarnya. Bahkan Golkar tidak lagi dipilih di kota-kota besar. Gitu. Nah, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel, Bantennya naik, Sumselnya turun, Lampungnya dari bawah ke atas, Balinya hilang di 2014, 2019 normal. NTT baru kemudian muncul. Nah, Nasdem juga mirip-mirip. Sebenarnya nih kalau digabungin partai kuning jadi biru, kuning jadi orange. Golkar juga. Ini ternyata mirip. Jadi kalau kita hari ini berbicara soal siapa parpol yang menguasai ya PDIP dan Golkar yang pecah. Ya. Oke, kita lanjut, kita lihat. Nah, kita masuk ke wilayah data hasil pemilu. Kalau tadi kita deskriptif analitiknya. Jadi ada 8 kesimpulan di dalam riset ini. Yakni pertama, tidak semua pemenang adalah penguasa.
hipotesisnya adalah ketika PDIP kita lihat sebagai partai yang menang pemilu di 2014, seharusnya mengalami peningkatan kenaikan suara signifikan di pemilu selanjutnya. Faktanya adalah PDIP mampu mempertahankan suara dominan di 13 provinsi. Kemudian PDIP mampu memenangkan suara dominan tambahan di provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara. Oke, selanjutnya kita lihat hipotesis yang kedua. Nah, ini faktanya. Oke, kembali lagi Sobat Baca dengan tambang data kuatbaca.com. Ya, tadi kita sudah simak bersama ya. Ada fluktuasi baik itu penyerapan suara maupun adanya persentase suara yang mungkin belum terserap dari paparan Kang Jajang. Ini ada beberapa materi lagi yang sangat menarik juga. Ya. Nah, kita silakan lanjutkan Kang Jajang. Sedikit lagi ya, jadi memang hipotesis yang kedua adalah satu fakta data yang kita capture gitu. Ketika parpol besar ini mengusung capres, cawapresnya itu bukan berasal dari partai koalisi. Dan itu terefleksikan dari 4 kali pemilu, 2004, 2009, 14, 19, yang menang itu, coba SBY, JK. JK waktu itu bukan representasi dari Independen. Golkar. Dia independen. Iya. Kemudian 2009 jelas wapresnya adalah mantan gubernur BI, bukan politisi. Independen juga. Independen Pak Iya. Budiono kan. 2014 yang muncul adalah JK lagi, lagi. ya kan. Dan dia bukan representasi Golkar pula gitu kan. Iya. Kembali seperti itu. Nah, koalisinya kan waktu itu apa tuh? Nah, ini dia. PDIP, PKB, Nasdem, Hanura. Nah, 2019 jelas kan Pak Ma'ruf Amin bukan merepresentasikan dari PKB tapi merepresentasikan Nahdlatul Ulama. Gitu. Ini menarik untuk kita diskusikan nanti Iya, karena kita juga lagi menunggu cawapres dari Iya. capres yang sekarang. Oke, kita lihat Ada lagi next mungkin, ya. Jajang. Jadi kalau kita tanya cawapres yang tadi berulang kali jadi cawapres, Golkar ya partainya Golkar, dia berulang kali pula mengalami penurunan suara di provinsi dominan, di provinsi gemuk. Bahkan tadi kita lihat sama-sama ya, di DKI suara Golkar hilang, artinya dia tidak lagi banyak dicoblos, diminati oleh konstituen. Nah, kemudian kita lihat di hipotesis ketiga, ada gimmick Prabowo dan UAS effect yang kita lihat di pemilu 2019 itu betul-betul mendongkrak engagement dari Gerindra sebenarnya. Nah, kita lihat Gerindra itu mampu meningkatkan kemenangan dominan secara provinsi lebih banyak dibandingkan pemilu 2014. Nah, kita lihat faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang paling menentukan di saat-saat krusial Gerindra bertarung melawan Prabowo pada saat itu. Kita lanjutkan. Nah, ini pun merepresentasikan kondisi Gerindra ketika dia hanya menguasai dominan di 5 provinsi, sementara Golkar di 8 provinsi, tetapi 5 ternyata dalam hitung-hitungan politik lebih besar daripada 8. Ya. Nah, gitu. Ini menarik karena kekuatan Gerindra itu sudah melampaui asalnya, akarnya. Yang kalau kita lihat di next selanjutnya, kalau kita lihat di Nasdem, gitu kan, berbagi suara di kolom yang sama, Nasdem itu tidak mampu compete dengan partai koalisinya. Dia tergerus justru. Ketika dia berada dalam satu koalisi yang besar, seorang Nasdem ini tergerus. Kita lihat nih, Nasdem memang mengalami peningkatan hampir 50% suara, tetapi posisi kemenangan Nasdem di 8 pemilu, posisi 8 di pemilu 2014 menjadi posisi 5 di 2019, artinya dia berbagi sama yang besar justru. Nah, kita lihat di selanjutnya, di nomor 6, masalahnya parpol-parpol besar ini adalah sebagai gajah, dia malas belusukan, Bang Arija. Jadi, kader-kadernya gimana sih? Ya, karena yang hadir ini Bang Arija aja, seharusnya ada Bang Ahmad Ali nih di sini. Iya. Karena tingkat keterjangkauan parpol ini terhadap konstituen semakin menurun. Artinya ketika berbagi suara tadi ada yang tergerus, kemudian artinya di atas 50% itu diperebutkan oleh 2019 katakanlah berapa? 14 peserta pemilu ya. Dia bertarung tuh di 50 besar yang lain.
Oke, jadi itu Bung Gary mungkin sedikit ulasan yang mengandung hipotesis. Yang terakhir nomor 7 adalah ruang sempit bagi si kecil ya. Partai-partai yang baru netes, ya, saya pikir mungkin bahasa kitanya madesu ya. tapi kita lihat karena ini menarik. Kalau fakta data, partai-partai baru selalu madesu. Gitu. Nah, bagaimana strateginya nanti seperti apa ya? Itu yang menarik diperbincangkan sebenarnya. Ini yang Monggo, terima kasih. ini akan kita diskusikan beberapa highlight tadi dari Kang Jajang itu kalau menurut saya cukup menarik ya karena ini terkait dengan bagaimana strategi Bu Ariza bersama Partai Gerindra juga dan partai-partai lain ke depan ke 2024 gitu, karena kita lihat justru ada potensi yang belum dimaksimalkan Bu Ariza ya, potensi suara itu kan kekuatan ya dalam mesin partai gitu untuk pemenangan gitu. Hanya kebanyakan terhadap DPT hanya di bawah 40%, di bawah 50% lah rata-rata, hanya beberapa daerah. Ini ketika kita refleksi ke 2014-2015, itu waktu itu bagaimana penjalanan mesin partai yang untuk menggapai suara-suara itu, Bung Ariza, kalau boleh cerita. Terima kasih Mas Gary, Kang Jajang, Bang Jenal ya. Siap. Saya terima kasih diundang di Sama-sama. Tambang Data ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa saya mengapresiasi teman-teman dari Tambang Data yang sudah mempresentasikan hasil risetnya yang tentu berbasis fakta dan data. Jadi tidak hanya data tapi fakta. Bagi kami tentu partai politik ya, fakta dan data ini menjadi satu yang penting. Selalu saja data-data yang faktanya ada di lapangan itu selalu menjadi rujukan bagi partai di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan sampai caleg ya. Para caleg yang sekarang sedang maju nih di tingkat nasional, provinsi, bahkan kabupaten kota. Selalu saja menjadikan data sebagai dasar rujukan utama untuk membangun strategi pemenangan partai, pemenangan pilpres, dan juga pemenangan pilkada dan pemenangan caleg. Jadi saya mengapresiasi dari teman-teman Tambang Data ini yang sudah mempresentasikan data-data pemilu ya, 2014 tidaknya tadi dan 2019. Alhamdulillah, terima kasih. Bahkan tidak sampai di situ ya, bagi kami partai bahkan caleg juga kita membedah itu seperti saya umpamanya sekarang ini maju tadinya di Jabar 3, DPR RI Jabar 3 itu Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Sekarang migrasi ini pindah ke DKI 3, sama-sama 3 tapi Jabar sekarang DKI 3 ini Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulau Seribu. Salah satu yang menjadi dasar saya tentu adalah data. Datanya tentu berbeda, data Jabar 3 sama DKI 3 berbeda, nggak kepake nih. Data saya yang lama nih sama sekali nggak kepake, karena pindah dapil. Nah, kita bedah. Yang kita bedah itu tentu semua data Pilpres 2014, 2019, data Pileg ya, semua calon di internal 2014, 2019, dan juga calon-calon partai lain. Tidak sampai di situ, kita juga sekarang sudah harus masuk membedah data potensi yang ada untuk 2019. Biasanya tim sukses menggunakan digital kan eranya sekarang. Kita sudah membedah seperti ini. Jadi kita sudah bisa setidaknya melakukan pemetaan awal. Umpamanya di PDIP calon yang maju siapa saja, berapa suaranya dulu 2014, berapa potensi yang dapat diperoleh di 2024. Begitu juga PKS umpamanya. Calonnya si A ini udah berapa kali nih? Udah 3 kali, udah 4 kali, udah 2 kali. Itu semua kita data. Antar partai, bahkan di internal kita juga kita hitung berapa calon-calon yang dulu jadi, siapa yang tidak jadi, dan berapa persuara. Ini penting. Jadi saya kira apa yang disampaikan teman-teman Tambang Data ini satu yang penting menjadi rujukan bagi semua kita. Tidak hanya untuk pilpres, capres, cawapres, tapi juga pilkada di semua jenjangnya, provinsi, kabupaten, kota, tapi juga pileg di semua jenjangnya. Jadi saya kira ini satu yang penting. Dan saya kira, saya sangat yakin semua partai sudah
sudah juga melakukan pemetaan ini, apalagi sekarang kan era digital ini kan dengan software yang ada, itu kita bisa tampilkan itu di screen berapa perolehan suara saya dulu 2019, 2014 di mana saja. Tidak hanya di kabupaten sampai tingkat kelurahan, bahkan suara di setiap TPS kita bisa tahu berapa suaranya. Bahkan sudah bisa dibedah berapa suara yang nyoblos partai, berapa suara yang nyoblos kita. Nah, ini selalu menjadi rujukan. Jadi saya kira teman-teman, saya mengapresiasi ini. Penting sekali bagi kita semua partai menghadirkan data sebagai rujukan utama dalam rangka pemetaan untuk pemenangan Pilpres, Pilkada maupun Pileg. Iya, dan apa namanya, meskipun ini tidak hanya Gerindra, tapi tentunya bahasan ini juga menjadi refleksi juga ya bagi semua parpol ya, terutama bagaimana ada beberapa potensi suara yang belum tergerus tadi ya mungkin. Bung Zainal, dari apa yang tadi tanggapan sudah disampaikan Bung Ariza, mungkin ini bagaimana parpol bisa lebih optimal lagi nih untuk meraih suara yang ternyata belum semuanya ini dari jumlah DPT ini, gimana nih? Ya, terima kasih Bang Geri, Mas Januar, dan Bang Ariza juga. Ketemu lagi kita, Bang. Yang pertama mungkin saya cukup apresiasi ya, karena tambang data kali ini menyajikan data yang alternatif seperti itu. Karena biasanya kan kalau kita lihat dari minggu ke minggu, bulan ke bulan itu selalu survei persepsi publik. Survei hari ini, Bang, kira-kira siapa yang akan dipilih, terus misalnya partai mana yang akan unggul, segala macam. Nah, pendekatan Kuat Baca kali ini lebih ke belakang, tetapi dia merangkum fakta dan data based on antropologis tadi. Nah, dalam bahasa yang lebih luas, karena saya dari akademisi, kita bisa mengatakan ini sebagai voter behavior atau perilaku pemilih. Nah, perilaku pemilih itu di semua negara itu, atau di semua negara demokrasi ya terutama itu, pasti berbeda-beda. Nah, tidak mungkin semua orang itu sama, ya. Tetapi uniknya dalam pendekatan ilmu politik yang baru itu ada cara untuk menghitung atau mengukur perilaku manusia itu dalam teori yang diakui dunia. Ya kita bisa lihat voter behavior, terus kemudian pendekatan struktural, fungsional dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini kita bisa cukup happy karena dari data dari Kuat Baca saya bisa melihat minimal 4 hal yang bisa kita petakan atau bisa kita simpulkan dari data ini. Pertama adalah tidak ada partai mayoritas sebenarnya kalau kita amati karena selama ini kalau kita lihat ya seringkali kita mengatakan PDIP itu partai besar gitu ya, seringkali di televisi itu ya. Sebenarnya tidak ada yang besar sebenarnya. Kenapa? Besar ukurannya itu kan 50+1. Tetapi yang ada sekarang PDIP pun itu baru 20. Gerindra mendekati 20. Semoga bisa 20, Bang. Seperti itu. Jadi tidak ada atau belum ada partai besar. Mengapa demikian? Nah, ini adalah konsekuensi logis dari peserta pemilu yang lebih dari 10. Bahkan pernah mencapai 48 di pemilu 99 ya. Iya. Jadi artinya tidak ada partai mayoritas. Yang ada adalah partai, kalau pakai istilah saya lebih suka partai yang mendekati parliamentary threshold ataupun presidential threshold. Jadi di situ. Karena apa? Karena memang sampai sekarang belum ada. Terus yang kedua adalah yang bisa kita amati bahwa pilihan masyarakat itu cenderung berubah, atau dengan kata lain tidak ada grafik yang ajak. Tadi Kang Jajang bisa menyajikan data bahwa suara Golkar di Riau dan Sumbar di 2014 itu di 2019-nya bisa direbut oleh Gerindra. Begitu juga di Papua dan Papua Barat dari PDIP tiba-tiba ke Nasdem. Nah, itu artinya bahwa pemilih kita itu sebenarnya jangan kita anggap dalam tanda kutip ya, seringkali kita mengatakan bisa diatur, bisa dimobilisir, enggak. Tadi Bang Ariza sudah secara cermat mengatakan bahwa beliau saja yang di DKI itu mengatakan bahwa peta saya dapil di Cianjur udah nggak berguna gitu. Jadi kita mulai benar-benar meneliti gitu. Nah, berangkat dari kondisi waspada seperti ini atau kesiapsiagaan seperti ini, kalau Nasdem kemarin apel siaga gitu ya. Tapi paling tidak itulah seharusnya yang dilakukan politisi based on data. Jadi tidak ada yang ajak. Nah, ini menunjukkan bahwa pemilu kita atau pemilih kita mulai memilih dengan rasional. Sebelumnya kalau kita amati, pemilih kita itu banyakkan menggunakan pendekatan tradisional. Tradisional itu adalah ya latar belakang, kesamaan kultur, kesamaan agama dan sebagainya. Kita sekarang mulai bergerak, kemudian ada yang emosional. Emosional itu biasanya ada guncangan atau ada peristiwa besar, dia milih kagetan gitu ya. Nah, sekarang
saya melihat makin ke sini karena demokrasi kita juga makin dewasa, makin mature gitu ya, pemilih kita mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang rasional. Buktinya apa? Buktinya Pak Prabowo. Pak Prabowo pasca 2019 Bang, waktu gabung Pak Jokowi kan diprediksi akan turun tuh Bang. Karena wah ini apa pemilihnya akan kecewa segala macam. Saya termasuk waktu itu percaya gitu. Mungkin juga seperti itu. Faktanya enggak, nomor 1 sekarang Bang ya. Dari berbagai survei. Artinya apa? Orang melihat yang realistis saja gitu, yang realistis bahwa tidak mencampur adukan. Nah, ini nanti akan berkait kepada analisa yang ketiga. Analisa ketiga itu apa? Dominasi partai dari semua data ini ya. Saya baca satu-satu Bang, Jajang. 3 jam lah saya baca ini di beberapa hari lalu itu bahwa dominasi partai nasionalis. Jadi kalau kita tarik ke belakang bahkan sampai pemilu 55 itu pun kita start dari situ, partai-partai Islam kesulitan untuk mengalahkan partai nasionalis. Padahal di sini terjadi anomali karena populasi kita 87% adalah muslim. Tetapi kenapa partai nasionalis yang dipilih? Nah, itu terkait dengan kalau kita quote dari Cak Nur misalnya, beliau mengatakan bahwa partai Islam yes, partai Islam no. Jadi ada sebuah fenomena di kita bahwa masyarakat itu bisa memilah antara politik day to day politics berbeda dengan keyakinan gitu. Jadi berbeda. Jadi orang Gerindra barangkali juga religius, orang PDI barangkali juga religius, orang PKS barangkali religius. Tapi tidak apple to apple misalnya agama harus dengan partai itu gitu ya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwa fenomena ini adalah produk politik. Suatu saat bisa berubah tergantung iklim politiknya. Kalau kita amati Turki 90-an 2000-an awal itu masih seperti itu sekuler. Sekarang Turki menjadi sangat kanan dengan kemenangan AKP dan kemarin Erdogan menang lagi. Artinya suatu saat di Indonesia juga mungkin terjadi. Nah, di sini kita nggak usah bicara politik identitas, itu fenomena global gitu, biasa-biasa saja gitu. Jadi siapa yang bisa menawarkan sesuatu yang realistis, yang ini mungkin akan dipilih gitu loh oleh masyarakat. Nah, partai-partai kanan pun yang kita asosiasikan partai agama di Indonesia ya, misalnya PKS dan segala macam, sekarang juga udah bergerak tengah. Coba kalau kita amati isu-isu PKS, nggak ada mereka yang bicara sangat kanan gitu ya, tapi bicaranya apa? Keadilan, terus apa? STNK gratis waktu itu. Himnenya udah berubah juga semua ya kan tengah. sekarang kan. Karena mereka sadar dalam satu kajian teman-teman di PKS pernah saya ketemu bahwa mereka sadar kalau terus di kanan maka suaranya akan segitu terus, maka bergerak ke tengah. Nah, tetapi sampai sekarang kita harus akui bahwa Partai Nasionalis masih mendominasi di 2 pemilu terakhir, termasuk 4 yang disajikan oleh Kang Jajang yang secara elaboratif tadi bahwa PDIP, Golkar, Nasdem dan Gerindra semuanya nasionalis. Baru partai kelima, keenam mungkin ada PKS dan mungkin PKB seperti itu. Dan itu dapat pengaruh besar dari voter behavior ya. Ya, pengaruh besar dari voter behavior. Tapi kayaknya ada satu yang kurang deh. Satu yang kurang saya lupa karena terlalu semangat tadi. Saya ini aja. Ini kan kita diskusikan di episode sebelumnya, betul. ya. Jadi ada satu fenomena di mana ada tokoh yang tiba-tiba popularitasnya meningkat. Kemudian dia mengaitkan dirinya dengan satu parpol atau satu tokoh parpol, kemudian tokoh parpol ini mendapatkan benefit elektoral yang besar ya. Iya. Waktu itu nyontohkannya di Myanmar. Betul. Nah, ada kita juga punya fenomena yang sama gitu. Betul. Di mana waktu 2019 Bung Ariza juga kita sama-sama melihat efek UAS Ustadz Abdul Somad. Kami singkat soalnya dari Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Popularitasnya tiba-tiba melonjak. Kemudian mengendorse Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga mendapatkan benefit elektoral yang cukup besar di 2019. Namun kini sepanjang persiapan atau sepanjang menuju 2024 ini kan endorse-nya bukan dari kedua beliau tersebut lagi, tapi dari Pak Jokowi gitu. Yang mana tadi sempat dibilang sempat menurun waktu awal-awal ketika itu sekarang naik lagi. Tapi sekarang naik lagi. Sejauh ini ada dampak yang terasa seperti apa Bung Ariza terhadap Pak Prabowo ini? Ya baik, tadi sebelum masuk di situ, tadi kan dari data ini kita membutuhkan data-data di setiap wilayah, setiap jenjang dan sebagainya dalam rangka pemenangan yang harus dihadirkan. Yang kedua adalah yang dibutuhkan analisa data seperti tadi. Kenapa di satu daerah perolehan suara meningkat, kenapa di satu daerah perolehan suara menurun dan sebagainya. Itulah butuh analisa data. Nah, setelah analisa tentu yang dibutuhkan adalah kerja-kerja apa untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara yang ada. Seperti tadi kan menarik.
2019 memang Prabowo itu kan di-endorse oleh tokoh-tokoh umat. Ya, Iya. Ya, tokoh-tokoh luar biasa sekelas Adi Hidayat, UAS dan lain-lain tuh semua mengendorse lah. Sampai Habib Rizik lah kira-kira semua mengendorse. Dan memang ada perolehan suara yang cukup signifikan. Ketika bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, ya banyak orang berpikir suaranya akan turun. Awalnya, ya. Tapi faktanya kan sekarang meningkat. Nah, ini kan yang menarik. Apa yang menjadi sebab ya? Nah, ternyata ada beberapa sebab menurut saya. Di antaranya memang ada endorse Pak Jokowi yang memberi pengaruh yang cukup bagi perolehan suara daripada Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Iya. Kita tahu berdasarkan survei-survei kurang lebih datanya kan hampir 80-an%. Ya. Kinerja Pak Kepuasan Jokowi, Pak, ya. kepuasan Publik. publik terhadap kinerja itu 80%. Ini yang memberi pengaruh. Sekalipun posisi Pak Jokowi kan adalah partainya PDIP dan PDIP mengusung Ganjar. Nah, tapi kenapa justru yang memperoleh suara bagi Pak Prabowo adalah Pak Prabowo gitu ya, efek Pak Jokowi. Padahal Pak Prabowo kan beberapa tokoh umat itu kan berpindah ke Anies ya. Nah, ini saya kira penting mungkin ke depan kita analisa. Ya tentu partai ini kan tidak diam. Partai kami, partai-partai kan tidak diam. Kami terus bekerja ya. Menghadirkan strategi melalui digital, media sosial, kerja-kerja di lapangan, terus kita lakukan ya. Berbagai upaya. Tapi juga yang menarik justru yang saya lihat adalah masyarakat kita ini kan semakin cerdas Nasional. dan semakin rasional. Ternyata Pak Prabowo dari 3 calon yang ada itu kan sejujurnya yang paling sedikit belusukan. Iya, betul. Paling sedikit di media sebetulnya. Betul. Orang kan selalu berpikir kalau ingin memperoleh suara itu apa? Ya harus banyak turun belusukan. Iya. Ya kan? Harus banyak ketemu media. Ternyata 2 ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Pertama memang apa adanya beliau ini, karakter beliau itu ya begitu. Bukan yang genit-genit harus turun-turun begitu. Bukan yang genit-genit harus ke media, bukan. Dia apa adanya. Turun itu disesuaikan dengan tugas. Nah kemudian juga Pak Prabowo ini, orangnya itu sangat disiplin. Dengan tugas yang diemban. Karena tugasnya sebagai Menhan itulah tugas pokoknya sekarang. Sekalipun di sisi lain beliau adalah ketua umum partai. Yang harus menjalankan roda organisasi partai. Di sisi lain hari ini dia adalah capres yang perlu dekat dengan media, dengan publik, yang perlu juga belusukan dekat dengan masyarakat. Nah inilah justru saya melihatnya masyarakat yang rasional, yang cerdas tadi, justru melihat Pak Prabowo itu orang yang jujur, orang yang baik, orang yang apa adanya. Diberi amanah sebagai Menhan, dia tunjukkan kerjanya. Dan alhamdulillah survei-survei membuktikan bahwa prestasi dan kinerja Prabowo sebagai Menhan itu adalah menteri terbaik, kinerja terbaik di kabinet Pak Jokowi. Jadi masyarakat menilai, Pak Prabowo ini sosok tokoh figur yang sangat amanah, sangat dapat dipercaya, sangat jujur, sangat disiplin, dan bisa bekerja sehingga kinerjanya dinilai berprestasi. Saya kira itu kenapa masyarakat juga melihat dan apa adanya, kepolosannya, ketulusannya juga itu yang menambah perolehan suara. Di samping tadi saya bilang, masyarakat itu juga tahu nih orang ini sebenarnya, ya mohon maaf, belusukan ke rakyatnya apa sih? Mana yang tulus, mana yang ikhlas, mana yang dibuat-buat gitu. Ke publik, ke media juga kan masyarakat melihat mana yang sungguh-sungguh, mana yang cari-cari simpati gitu. Tapi pertanyaannya gini Bang, ini juga mungkin Prabowo punya kader yang loyalitasnya bagus ya. Kita lihat kalau katakanlah Prabowo hanya minimum effort saja tingkat surveinya tinggi, hari ini PDIP adalah partai yang punya kader loyalitasnya tinggi. Artinya kan vis a vis nih, PDIP Gerindra. Nah, kalau PDIP udah turun-turun, kalau Prabowo ternyata masih minimum effort. Nah, apa keyakinan ketika nanti Prabowo ini yakin bahwa kadernya akan menggaungkan di bawah itu dengan baik. Nah, itu yang jadi pertanyaan menggelitik sebenarnya itu. Ya tentu kan
Ya tentu pada saatnya beliau kan harus kampanye. Sekarang ini kan sebagai Menhan ya di hari-hari kerja tentu tidak boleh kampanye. Di hari-hari libur seperti kemarin hari Minggu kita ada konsultasi partai ya beliau hadir di beberapa titik umpamanya. Langsung maupun melalui Zoom itu kita hadirkan terus di beberapa acara di daerah di seluruh Indonesia. Tapi kan tidak bisa sesering capres lainnya katakanlah Mas Ganjar sama Mas Anies karena kesibukan Pak Prabowo. Tapi saya kira masyarakat kan sudah melihat, ya, Pak Prabowo kan sudah beberapa kali maju. Jadi masyarakat sudah mengerti karakternya, sifatnya, kompetensinya, ya kan? Cara kerjanya itu masyarakat sudah memahami, sudah mengerti dan melekat. Gitu. Jadi sudah tidak sulit bagi masyarakat tidak hanya membedah, tapi juga untuk memutuskan karena mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan Pak Prabowo dan banyak sekali kelebihan-kelebihan beliau. Nah, yang menarik juga kan sekarang ini kan komunitas milenial kan jumlahnya tinggi di atas 52%. Ya. Pak Prabowo ini kan paling senior, tapi kok perolehannya paling tinggi. Ini kan menarik. Iya. Menarik, Ini yang orang bingung gitu kan. Orang berpikir, wah ini jangan-jangan Anies, karena jangan muda Ganjar, muda yang suka YouTube, TikTok dan sebagainya. Kan Pak Prabowo enggak TikTok begitu dan sebagainya. Tapi justru itulah yang saya bilang, masyarakat kita, kelompok milenial ini sudah cerdas dan juga apa adanya dan jujur. Dia bisa melihat mana calon yang jujur, mana calon yang apa adanya, mana calon yang tidak dibuat-buat. Itu ada pada Pak Prabowo. Seperti jogetnya joget aja, sekalipun jogetnya Pak Prabowo agak kaku gitu, itu buat masyarakat, oh iya dia apa adanya, gitu, nggak dibuat-buat, nggak dipaksa-paksa gitu, nyanyi apa adanya, nyanyi apa adanya, nggak mesti harus sedemikian gitu. Tapi gini Bang Jenal ya, sorry, aku langsung gregetan, namanya wartawan tuh selalu gregetan. Jadi keberhasilan top of mind-nya Prabowo di masyarakat hari ini, itu kan belum paripurna sampai di tataran elit selesai nih. Cawapresnya belum ditentuin nih, Bang Jenal, ya kan. Nah, tapi kalau melihat dari pergerakan ini kayaknya lambat nih. Pasti bakal last minute nih semuanya nih. Nah, tapi kalau misalkan kita boleh rekomen, kan seharusnya Pak Prabowo itu digenapi oleh figur yang non parpol. Bukan dari cawapresnya bukan dari partai koalisi, Non-parpel, iya. non-partai. Refleksi dari pengalaman sebelumnya Ada nggak sih pandangan seperti itu, Bang, di Gerindra? di dalam ini. Untuk cawapres, Iya. ya kalau Pak Cawapres itu kan sekarang faktanya kan kami kan koalisi sama PKB. Ya. Dan kesepakatan yang ditandatangani disepakati berdua. Masing-masing ketua umum Pak Prabowo dan Caimin yang akan memutuskan capres dan cawapres. Insya Allah capresnya kan nggak berubah. Capres yang diusung Pak Gerindra dan Pak Prabowo, insya Allah PKB juga sepakat untuk Pak Prabowo. Tinggal cawapresnya. Nah, ini kan tentu kita mengerti, memahami bahwa PKB ingin kalau tidak jadi capres kan tidak jadi cawapres. Harapan dari PKB itu menjadi pertimbangan kuat bagi Partai Gerindra, bagi Pak Prabowo. Namun belum bisa diputuskan karena kan kita akan bertambah nih koalisinya. Hari ini sampai hari ini dengan PAN kita semakin dekat, semakin solid. Insya Allah PAN bisa bergabung, itu harapan kami tentu di Partai Gerindra. Hari ini kami juga dengan Golkar semakin baik, semakin dekat, insya Allah semakin solid. Jadi peluang besar, tidak hanya PAN tapi juga Golkar bisa saja bergabung dengan Gerindra dan PKB. Kalau itu yang terjadi di luar partai-partai non-parlemen yang juga mendukung, ya tentu harus duduk bersama. Kalau tadinya kita duduk berdua antara PKB dengan Gerindra, kita harus mengajak PAN, harus mengajak Golkar. Nah, ketika berempat duduk ini, partai besar yang di parlemen, potensi besar bisa berkoalisi ini, ya tentu harus bersama-sama lagi. Dibahas lagi siapa cawapresnya dan siapa cawapresnya. Sekalipun fakta dan data menunjukkan bahwa insya Allah tidak hanya berdua dengan PKB, tapi juga dengan Golkar PKB, capresnya insya Allah tetap. Siapa itu? Tentu Pak Prabowo. Karena kan yang leading sekarang di publik kan cuma 3, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Mas Anies. Nah, tinggal cawapres inilah perlu diskusi bersama. Kenapa tadi belum putus hari ini, sekalipun kita bersepakat berdua ini sudah sejak tahun lalu.
Gimana Bang Jenal? Dari 4 pemilu ini selalu cawapresnya non-parpol. Ya, saya pikir memang kecenderungannya untuk Pak Prabowo atau untuk capres lainnya pun mungkin akan non-parpol. Karena apa? Karena kalau tadi kata Bang Arija, ideal sekali ya. Misalnya tadi ada PAN bergabung, Golkar bergabung. Bagaimana memilih salah satu? Tiba-tiba misalnya Caimin diganti dari Golkar. Agak sulit kita membayangkan itu ya. Tiba-tiba diganti dari PAN. Nah, paling masuk akal adalah tokoh non-parpol. Karena tidak ada yang dalam tanda kutip tersakiti. Nah, tokoh non-parpol sekarang yang sangat dekat atau bisa dikatakan punya preferensi dengan Pak Prabowo dan punya peluang menang ya mungkin Erick Thohir gitu. Kita fair-fairan aja gitu Bang. Erick Thohir salah satu. Dan Erick Thohir itu bisa didorong oleh PAN karena PAN dari awal sudah Erick Thohir sebagai cawapres. Artinya PAN akan masuk. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan dengan PKB. Apakah PKB kemudian akan keluar dengan Golkar untuk membentuk poros keempat? Mungkin saja dengan Erlangga Caimin, tetapi saya kira peluangnya agak sulit ya karena pasti parpol juga akan melihat konstelasi pergerakan suara terakhir. Nah, itu yang memungkinkan apakah situasi yang nanti akan muncul. Nah, tadi yang catatan saya yang keempat tadi yang belum selesai adalah bahwa capres itu menentukan pergerakan suara parpol. Nah, kembali ke data kuat baca tadi ya bahwa mengapa misalnya PDI dominan di 2 pemilu terakhir sebelumnya adalah Demokrat itu kan bisa kita baca. Kenapa? Karena ada capres yang sesuai dengan market gitu. Jadi kalau kita amati bahwa ada satu pola bahwa ketika sudah 2 periode orang pingin sesuatu yang baru. Ketika PSBY 2 periode 2004 dan 2009 sampai 2014 kemudian muncul sosok pembeda Pak Jokowi dan akhirnya orang tertarik gitu ya. Itu yang membuat Pak Prabowo waktu itu kalah di 2014. Pak Prabowo di beberapa kesempatan mengakui gitu ya bahwa memang Pak Jokowi waktu itu sangat kuat gitu ya. Nah, Mega menggunakan atau Bu Mega menggunakan itu. Dia tidak memaksakan misalnya dalam tanda kutip misalnya anaknya misalnya Puan Maharani untuk maju di 2014 maupun 2019 karena melihat market. Efeknya apa? Efeknya adalah kotel efek yang Bang Geri tadi sebut bahwa suara PDI di dua pemilu itu tak tergoyahkan di sejumlah provinsi. Pertanyaannya yang menarik adalah apakah pola antagonisme ini atau pola diametral ini akan kembali berlaku di 2024? Karena kebetulan sekarang adalah kepuasan publik terhadap approval rate Pak Jokowi di publik itu 70% ke atas. Ya ada yang mengatakan 90, tapi saya lebih ke 70. 70 aja itu sudah sangat tinggi gitu loh. Karena ada tanda kutip kutukan periode kedua, di mana PSBY waktu itu sangat tinggi, 90 di periode pertama, tapi di periode kedua 55% gitu ya. Nah Pak Jokowi ini tinggi. Nah ini juga yang harus kita uji, apakah nanti ini berlaku dengan teori yang pertama tadi bahwa ketika sudah 2 periode orang ingin ada satu perubahan, sosok baru. Nah sosok baru ketika kita bicara Pak Jokowi yang belusukan, yang sederhana, tentu mungkin diwakili 2, Pak Prabowo atau Pak Anies. Ada Ganjar dari partai yang sama gitu ya. Nah kalau Pak Prabowo dan Pak Anies tinggal kita lihat di mana yang terkuat. Nah kalau lihat dari struktur perbedaan, mungkin Anies lebih kuat karena memang di luar koalisi. Tapi Prabowo ini unik. Nah apakah fenomena Pak Jokowi ini akan mematahkan teori itu? Ini yang menarik. Karena biasanya 2 periode itu akan ada presiden yang antagonisme atau orang yang berbeda atau orang rindu sosok baru. Nah, dengan kepuasan publik yang di atas 70%, ini bisa juga menjadi game changer gitu. Apakah ini yang ditekankan oleh Bang Arija tadi bahwa restu dalam tanda kutip Pak Jokowi itu juga sangat mengaruhi mengapa Pak Prabowo sekarang tinggi ketika dalam tanda kutip ya ulama-ulama yang dulu mendukung beliau sekarang beralih ke Anies gitu ya, tapi masih tinggi. Nah, pertanyaan saya ke Bang Arija sekarang satu. Apakah Pak Jokowi akan mendukung sampai Oktober, Pak? Kan belum tentu gitu kan. Sekarang pergerakannya masih dinamis. PDIP juga nggak mungkin diam kan. Nah, gimana Pak? Apakah sampai Oktober akan mendukung Pak kira-kira Pak? Saya belum tahu kan itu, karena beliau yang tahu. Ya, tadi pertama kan soal turun ya. Memang Pak Prabowo itu tidak pernah turun dalam rangka pencitraan. Ya. Sekalipun dia sering turun ke seluruh Indonesia. Dia turun apa adanya. Tidak di yang maaf lah ya sebagai menteri, sebagai ketua umum tetap turun. Tapi tidak dalam rangka pencitraan. Yang kedua juga yang ingin saya sampaikan tadi soal umat ya. Memang karena ada sosok Anies ya, sebagian berpindah tokoh-tokoh umat. Ya. Tapi saya optimis ya, kalau melihat perkembangan hasil survei sekarang ya, saya melihat pemilih Pak Prabowo yang sebagian ke Anies di awal-awal, sekarang mulai kembali ke Pak Prabowo. Jadi tidak hanya faktor Pak Jokowi, suara Pak Prabowo meningkat, tapi pemilih Pak Prabowo yang bergeser ke Pak Anies itu kembali, itu kelihatan. Kami kan keliling ke tokoh-tokoh, ke santri, ke ulama, habaib, ustadz semua.
tokoh-tokoh agama, majelis taklim itu kelihatan kembali. Memang di awal beberapa sempat kecewa, tapi sekarang mereka menyadari bahwa pilihan Pak Prabowo bergabung ke Pak Jokowi ke pemerintahan bukan berkhianat, bukan meninggalkan, justru dalam rangka kepentingan bangsa negara. Kalau waktu itu Pak Prabowo tetap memutuskan untuk di luar oposisi, besar kemungkinan terjadinya konflik, kisruh, ya kan, pecah belah. Sampai kapan ini nggak pernah habis. Itulah Pak Prabowo sebagai prajurit merah putih karena kecintaannya mereka mengalah. Kami mengalah, Pak Prabowo putuskan kita mengalah. Pak Prabowo mengalah untuk kepentingan bangsa negara. Ya. Beliau tidak ingin anak-anak muda ini, seluruh bangsa ini terjadi dua polarisasi besar sehingga pecah, tidak ada, maka Pak Prabowo mengalah. Sekalipun memang sebagian kecewa, tapi akhirnya sekarang mereka yang kecewa kembali ke Pak Prabowo. Kenapa? Karena pada akhirnya menyadari bahwa pilihan Pak Prabowo waktu itu bergabung dengan pemerintah bukan kepentingan partai, bukan kepentingan jabatan, bukan kepentingan Pak Prabowo, tapi kepentingan bangsa negara. Kita rasakan selama 4 tahun ini Iya. hadirnya Pak Prabowo di pemerintahan membuat suasana pembangunan berjalan aman, damai, kondusif dan sebagainya. Politik stabil juga. Politik juga stabil, tidak ada goncang-ganjing, semuanya relatif baik sekali. Iya. Nah, itu juga faktor penyebab ya. Jadi saya kira, nah tentu ada faktor lain tadi. Faktor Pak Jokowi. Ya. Bagaimana Pak Jokowi? Saya meyakini sampai akhir, tentu Pak Jokowi itu posisinya pernah diusung oleh Partai Gerindra sebagai gubernur dan berhasil. Ya kan? Kemudian diusung oleh PDIP 2 kali Pilpres. Ya kan? Nah sekarang bagaimana? Bagi Pak Jokowi tentu yang paling penting adalah setiap pemimpin di semua tingkatan, siapa pengganti berikutnya adalah yang pertama yang mampu meneruskan legasinya, program-program pemimpin sebelumnya. Jadi itu penting bagi Pak Jokowi. Dia harus memastikan bahwa pemimpinnya harus lebih baik membawa Indonesia ke depan, menjaga Indonesia, apalagi ada potensi disintegrasi umpamanya. Karena kita sangat heterogen, ada potensi pecah perang Ukraina, Rusia, Tiongkok, Amerika, Tiongkok, Taiwan, Korut, Korsel, dengan potensi-potensi. Pemimpin seperti apa? Pemimpin kelas dunia yang ada di Indonesia itu siapa? Ya Pak Prabowo. Tidak hanya komunikasinya baik, kenalannya, jaringannya, tapi kemampuan memetakan geostrategi, geopolitik, geoekonomi inilah Pak Prabowo. Disitulah Pak Jokowi memahami, karena selama di kabinet dan sering ketemu. Pemimpin kan lihat, Pak Jokowi melihat potensi, kemampuan, dan juga jangan lupa kesetiaan. Loyalitas penting bagi pemimpin. Setiap pemimpin ingin penerusnya punya loyalitas yang terjaga, terjamin. Dan Pak Prabowo ini bukan politisi. Dia ini NKRI, merah putih. Beliau ini negarawan. Teruji, terbukti, terpercaya. Kejujuran, loyalitas, dan kesetiaan itu penting bagi Pak Jokowi. Terlebih lagi faktor yang terakhir yang tidak kalah penting, tapi sangat penting, punya program besar Pak Jokowi. Apa itu? IKN. Dan program IKN ini bukan bikin waduk, bukan bikin jalan tol, Bikin kota. bukan bikin jembatan, bukan bikin gedung, bikin monumen, bikin kota. Bukan sekedar kota, tapi ibu kota. Di satu tempat yang kosong, yang tidak mudah. Butuh presiden yang tidak hanya mampu meneruskan program IKN, tapi yang meneruskan dan mewujudkan. Dan itu ada pada Pak Prabowo. Saya tidak bermaksud calon yang tidak mampu, tapi semua bisa melihat siapa calon dari 3 ini yang mampu meneruskan program IKN dan program lainnya. Iya, tapi memang hal yang dinanti masih ada, yaitu cawapresnya nih. Bang Ariza ya, kita tadi sudah banyak membahas diskusi Pak Prabowo dengan segala faktor-faktor pendorongnya, tapi kita melihat juga cawapres tadi, Bung Zainal bilang ada nama yang sangat cocok, tapi apakah itu mendukung dari segi elektoral? Ketika kita lihat bahwa datanya sendiri Jawa Timur menjadi penentu, apakah elektoralnya cukup di situ. Kemudian kita lihat juga dari segi koalisi, Bang Ariza, tadi Kang Jajang sudah menyampaikan bahwa
dari sekian jumlah pemilih yang datang ke TPS, itu suara sah 4 parpol itu hanya 30% dari DPT. Artinya kurang dari lebih dari 50% itu tersebar di parpol-parpol lain gitu. Tidak ada yang dominan seperti yang Bung Zainal sebutkan tadi. Nah, koalisinya juga ini yang menurut kami mendorong koalisi ini komitmennya agak tidak terlalu kokoh gitu. Nah, gimana diskusi pembicaraan mengenai cawapres ini di koalisi dengan kondisi seperti ini? Ya kalau di Gerindra saya kira pilihannya kan sudah sangat jelas ya. Kami berkoalisi dengan PKB hari ini, tentu PKB duluan, calonnya Caimin, kan begitu. Nah, kemudian ada potensi tadi kita dengan PAN. PAN sudah mengumumkan, menyampaikan Erick Thohir, sekalipun yang bersangkutan tadi non partai, ya kan. Ketiga di internal Golkar itu Erlangga. Sudah, sekalipun di Golkar sekarang ada sedikit gelombang ya, goncang-gancing sedikit. Nah ini juga menarik. Golkar nih, ya partai besar, ya seperti ini. Biasanya menjelang-jelang pemilu ada aja nih gelombang-gelombang kecil yang bisa jadi badai juga. Kita nggak tahu nih. Ya Kita kan? juga berharap Golkar bisa hadir di sini. Nah, kita lihat ini Golkar gimana ke depannya. Kalau tetap sampai nanti pemilu Pak Erlangga, ya tentu sampai hari ini kan mereka usung ketua umum Pak Erlangga sebagai capres maupun cawapres. Kalau terjadi munaslup, mohon maaf, kita nggak tahu. Tentu harapan kita semua partai sampai dengan pemilu kondusif semua, bisa solid, bisa baik ya. Kita juga berharap begitu juga Partai Golkar dan semua partai bisa solid dan kondusif supaya suasana demokrasi kita semakin baik, perpolitikan kita semakin kondusif. Tapi kan di luar itu ada nama-nama lain yang muncul, itu kan yang menarik juga. Ada yang mengusung Gibran, kan ini menarik Gibran. Kenapa menarik? Yang bersangkutan pertama masih muda sekali, bahkan belum memenuhi syarat umur ya kan. Iya. Tapi kan ada yang melakukan JR nih. Ini kan menarik, kita akan lihat hasilnya. Ya kan? Hari ini kita belum bisa bicara. Tapi itu fakta di masyarakat. Inilah masyarakat kita yang saya kira sangat demokratis. Bagi kami silakanlah semua mengalir seperti air. Semua kita akan respons secara baik, secara positif. Di luar itu kan juga ada nama-nama lain, katakanlah Pak Mahfud MD, nama-nama tokoh NU, tokoh-tokoh agama. Semua partai itu kan juga sedang mempertimbangkan. Yang diusung ini tidak hanya politisi, bisa jadi tokoh-tokoh agama. Ya. Berapa kali dalam setiap pemilu selalu saja ada tokoh-tokoh umat, ya kan? Kemarin kan Pak Maruf Amin. Sebelumnya kan Pak JK juga ketua DKM DMI ya. Artinya tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh agama menjadi partai. Pemilih sebelum kan ada Gus Solah, ya. Ada siapa lagi? Kiai Hasyim Muzadi. Selalu saja ini. Jadi selain Hamzah, selain politisi, tokoh-tokoh bangsa nasional, selalu tokoh-tokoh umat ini menjadi perhatian. Kayaknya menarik ya kalau Prabowo itu cawapresnya dari kelompok. Memang ada pola semacam itu, dan Ibu Mega dari dulu juga kalau kita bicara dari perspektif PDIP, itu dari dulu kan memang percaya dengan teori itu, bahwa kalau misalnya PDIP yang nasionalis dengan nasionalis itu kan kayak jeruk makan jeruk dalam tanda kutip. Datanya kan tadi paling rendah. Betul. Kan? Maka dibutuhkan akomodasi dari kelompok Muslim. Nah, kelompok Muslim siapa? Ya tentu daripada partai-partai Islam yang banyak, mending ngambil tokoh non partai tapi dari kalangan ulama yang sangat dihormati, seperti misalnya Maruf Amin kemarin. Nah, bagaimana 2024? Saya kira dari kubu Ganjar pun Ibu Mega sedang mempertimbangkan itu. Mengapa? Karena sekarang potensi Sandiaga untuk mendekat ke Ganjar juga agak sedikit sulit ya, apalagi Erick gitu ya, karena mungkin pertimbangan itu. Karena Mega ini agak ideologis lah kalau dalam itu. Nah, dari Pak Prabowo saya kira memang mungkin agak berbeda ya. Pak Prabowo sebenarnya tidak terlalu butuh suara dari atau simbol dari umat secara langsung ya, karena sebenarnya kalau mengacu pada analisa Bang Ariza tadi bahwa sebenarnya udah ada shifting dari kelompok pendukung yang dulu lari umat Islam ya, udah kembali. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah sosok yang punya elektoral, ukurannya elektoral aja sekarang kalau untuk Gerindra ya. Kenapa demikian? Karena kantong-kantong yang Islam sebagian sudah kembali, walaupun tidak semua, karena sebagian juga ke Anies. Nah, tokoh elektoral yang secara hari ini kuat di survei untuk cawapres ya salah satunya Erick Thohir gitu. Walaupun saya masih mengajukan nama lain ya, tetapi kalau kita mau jujur ya tinggal Erick Thohir, terus kemudian mungkin Caimin misalnya di Jawa Timur karena ada NU segala macam.
Tetapi problemnya adalah kalau Caimin dengan bergabungnya PAN agak sulit saya bayangkan. Pasti akan ada diskusi yang panjang lah Bang gitu ya. Pasti akan ada diskusi panjang daripada misalnya kalau Erik. Kalau Erik apakah dia bukan orang partai? Ya PAN bilang ya bukan kader saya gitu loh. Kebetulan aja kami calonkan gitu ya. Jadi ini menarik bahwa tetap Memang ini kan tadi ada ego sektoral Betul, juga. kan? Pasti. Kalau nggak gue jangan lu dong. Gitu. Karena Kalau nggak dari partai kita Bang jangan. Arija bayangkan, Bang Jaja bayangkan bahwa Golkar kumpul. Sementara yang dipilih bukan Golkar. Golkar partai besar kedua kemarin. Pertanyaannya Agak begini. sulit kan? Makanya dulu Sandi kan. Iya. Pertanyaannya Daripada begini, pusing Bang. Bang ya. Pertanyaannya begini. Kalau Golkar memang akhirnya gabung ke Gerindra PKB, kesempatan terbaiknya buat Golkar apa? Ya tentu semua partai ingin jadi cawapres. Betul. Kalau Semua realistis. partai itu realistis. Tapi kesempatan terbaiknya apa? Dengan karakter Prabowo yang demikian, Pak? Yes, kalau gini loh, sekarang kan sudah jelas. Ya saya tidak ingin mendahului ya. Saya kira pengamat lebih ahli dari saya dan masyarakat saja sejak awam itu sudah bisa. Kira-kira Golkar ini kan harus putuskan. Betul. Cuma 4 putusannya. Pertama, apakah gabung dengan Gerindra? Kedua, gabung dengan Ganjar. PDIP, Ganjar. Ketiga, gabung dengan Nasdem, Pak Anies. Atau bikin Poros baru. poros baru. Ini kan menarik. Iya, iya. Ya, saya melihat yang keempat hampir kecil. Kecil kemungkinan ya. Karena begitu. Ya, saya melihat, di pribadi ya, mohon maaf nih, tidak mendahului Golkar, harusnya ngomong sampean nih. Saya melihat dengan Pak Anies juga hampir kecil kemungkinan Golkar. Iya, iya. Sekalipun kemarin hadir, datang. Iya. itu kan penghormatan biasa. Penghormatan, betul. Kita saling menghormati. Undangan beda pilihan tetap Tapi silaturahmi nggak jalan. datang kemarin, Bang. Nggak diundang Nah, kemarin. terus yang terakhir tadi apakah ke Ganjar? Ganjar. Kan pilihannya sangat mudah dibaca. Iya. Pasti kecenderungannya ke Prabowo. Mungkin kedua ke Ganjar. Kan begitu. Baru ketiga yang lain kan begitu. Dari sini kita bisa membaca. Kan, gitu. Itulah menarik. Tapi semua kan sekarang ini ibaratnya ya namanya ada kepentingan lain. Tidak hanya sebagai capres-cawapres, tapi menang di pemilu. Nah, dalam suasana begitu mereka perlu keliling, perlu belusukan, perlu mengendorse, perlu bikin kegiatan yang belum terikat dengan partai lain. Iya, oh, dalam rangka Pada meningkatkan endingnya nanti lain Bang ya itu ya. popularitas, sekalipun endingnya bisa iya, bisa tidak, kan gitu. Iya. PKB senang terus, ya kan mengusung Caimin sebagai capres, Golkar Erlangga sebagai itu hak, ya kan. PAN sudah memutuskan Erik, nanti kan akan putus. Pada akhirnya kan putus. Maknanya, Nanti saya yakin keputusannya pasti Pak Prabowo sebagai capres. tapi maknanya Partai-partai lain. Golkar yang selalu menunggu di tikungan akhir Nah, gitu kan. itu Itu dalam situasi saat ini bisa positif, potensi positifnya sama negatifnya lebih besar mana, Bang? Iya, kalau sekarang Golkar agak berbeda. Sebelumnya Golkar itu menjelang pemilu biasanya agak solid ya, misalnya mendukung Pak Prabowo waktu 2014 dan mendukung Pak Jokowi 2019 ya. Tetapi sekarang itu memang pilihannya sulit karena Erlangga itu terikat dengan Munas. Dengan Munas dan kemudian dikuatkan dengan Rakernas, dia harus capres atau cawapres gitu ya. Ketika itu tidak tercapai, saya kira dia akan digoyang. Dan sekarang gerakan itu sudah ada melalui Dewan Pakar dan sebagainya. Hasil beberapa kali saya komunikasi dengan teman-teman di internal Golkar, gerakan ini nyata Bang sebenarnya. Nyata, tetapi kekuatannya kalau kita anggap masih 50-50 lah gitu. Karena kan nyata kalau tanpa dukungan politik yang real saat ini ada, itu akan sulit juga gitu ya. Nah, pilihan bagi Golkar sekarang yang ideal menurut saya nggak bicara pragmatis dulu ya, idealnya adalah sebenarnya Golkar bisa dengan poros keempat. Dengan PKB. Kalau misalnya tiba-tiba memang Pak Prabowo dengan Erik dan sepertinya Pak Jokowi juga agak-agak setuju lah gitu ya dengan Pak Erik. Kan kita bisa katakan Namun sekarang ini ada faktor Pak Lurah yang Pak Lurah besar. kan, makanya kita mau jujur kan. Restu. Ya, Iya. saya lanjutkan bahwa Dan Pak Jokowi itu, Pak Prabowo itu sangat menghormati Pak itu. Jokowi Nah, gitu. faktor X itu Jadi kan. tidak ingin juga mendahului. Iya. Tapi kalau Golkar dengan PKB, Airlangga dengan Caimin, peluang untuk menang kecil. Kita akui itu. Tetapi dengan itu sekaligus saya ingin men-challenge Golkar ini kan sering dikatakan sebagai partai yang tidak terikat sama figur, tapi terikat sama pemegang sahamnya terlalu banyak gitu ya. Kita harus akui lah. PD mungkin faktor Pak SBY gitu ya. Gerindra ada Pak Prabowo, sementara PDI ada Bu Mega. Sementara Golkar kan tidak. Nah, ini kan challenge bagi Golkar, apakah mereka bisa menggerakkan mesin? Karena semua punya di berbagai provinsi ada pemegang saham. Yang pertama. Terus yang kedua adalah ini juga sekaligus ujian apakah benar-benar Caimin dan PKB itu memang menyatu dalam tanda kutip dengan NU. Kalau ini bisa dimaksimalkan,
ya mungkin belum tentu lolos, tapi minimal bisa runner up. Kalau runner up luar biasa gitu ya. Saya tidak berani mengatakan tetap kecil peluangnya, tapi kalau kita bicara beyond dari survei, sebenarnya dua mesin ini kan kuat gitu kan. Iya. Mesin Golkar sudah terbangun dari sejak dulu, dan hasil Jajang tadi mengatakan bahwa di berbagai provinsi Golkar itu juara juga gitu ya selama ini. Kemudian dengan NU di mana-mana selalu jadi penentu di Pilpres. Nah, mengapa Cak Imin tidak terlalu populer di NU atau masih kalah dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar misalnya di kalangan NU? Ini kan menarik untuk diuji. Apakah Cak Imin berani menguji itu? Nah, itu saya nggak tahu jawabannya. Apakah berani gitu ya? Tapi idealnya bagi demokrasi, bagi ke depan bahwa semakin banyak calon semakin bagus. Nanti ada 2 putaran seperti itu. Tetapi kalau melihat real politik sekarang, saya tidak yakin itu dilakukan. Saya setuju Bang Arja tadi bahwa pertimbangannya tentu bukan pertimbangan ideal, tapi pertimbangan pragmatis dan juga dalam tanda kutip restu juga dari pemegang saham di Republik inilah kira-kira gitu. Tapi kabarnya kalau misalkan digoyang tuh Golkar jadinya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, katanya ke situ. Ya, kalau Pak Erlangga tidak bisa menepati amanat Munas kan kabarnya ke sana. Tapi saya kira sekarang tidak sedramatis itulah. Karena Golkar juga di internal saya kira mereka butuh ini kan tinggal 6 bulan pemilu. Bagaimana mungkin nanti tiba-tiba ada konflik besar? Ini agak berat juga bagi Golkar. Mungkin nanti akan ada konsolidasi elit untuk kemudian menyerahkan semuanya pada Erlangga. Tetapi Erlangga ini kemana gitu? Kalau jadi wakilnya Pak Prabowo aman dia, karena sesuai amanat Munas begitu. Kalau jadi wakilnya Pak Ganjar aman dia. Tapi kalau tidak, nah mungkin ini yang menarik karena Munas dan Rakernas itu kalau kita berbicara di para politisi Golkar itu kan terus menguatkan kan bahwa Erlangga. Bahkan KIB pun sampai sekarang ngomongnya Erlangga gitu kan. Tapi ini kan sulit kalau dalam konteks hari ini, selain dari faktor elektabilitas yang dibilang oleh para dewan pakar itu 100% pasti kalah gitu kan. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan beyond survei tadi dengan NU dan Caimin, bisa juga dicoba. Gitu. Walaupun tentu jangan berharap menang dulu, tapi paling tidak run up dulu gitu. Ada memperpanjang nafas ke putaran 2. Walaupun itu tidak mudah juga. Saya garis bawahi tidak mudah. Tapi kalau mau selamat dari ancaman internal, yaitu satu-satunya pilihan harus capres atau cawapres. Modal sih nggak usah ditanya ya, kuat ya. Kalau Golkar kuat lah, gitu kan. Partai yang melahirkan banyak partai itu kita tahu lah gitu kan. Kalau kita amati Gerindra ada ikatan dengan Golkar, Nasdem ada ikatan dengan Hanura ada ikatan seperti itu. Oke, Kang Jajang. Ini banyak sekali nih risetnya, banyak dapat tambahan pemaknaan nih. Luar biasa sekali ya. Diskusi kita siang ini. Dan harapannya memang kita akan melanjutkan riset ini ke pembacaan kontekstual saat ini ke depan. Jadi hari ini bicara masa Ke belakang. lalu, Ya. mulai besok kita akan berbicara masa Prediksi ya, depan. berarti Iya. ya. Oke. Kita akan melanjutkan dengan survei. Oke, Ya. terima kasih. Bukan untuk untuk bersaing, tapi memang kita untuk menambah wawasan, karena refleksi juga penting untuk kita lihat. Di sisi lain pembacaan kondisi saat ini juga penting untuk dilihat. Dan kita tidak terasa ya diskusi sudah Iya. cukup 1,5 jam. Iya. cukup Tungguin ya. durasinya Tungguin. sangat cukup dan seru sekali ini. Terima kasih banyak Terima kasih, sama-sama. Bang Ariza, Bang Zainal, Kang Jajang juga. Pimret, terima kasih banyak sudah hadir di tambangdatakuatbaca.com dan Sobat Baca, semoga merasakan manfaat dari tayangan spesial pada episode kali ini. Simak terus episode Tambang Data berikutnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube kami, follow media sosial kami, ikuti berita-berita kami dan telik kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Saya Gary, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.